Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Indria Alfiana dengan NIM 171600212. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya dengan judul Analisis Penentuan Harga Jual berdasarkan Cost Plus Pricing sebagai penentu profitabilitas. Jadi yang mendasari saya mengambil judul tersebut adalah yang pertama, setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memaksimalkan laba. Laba atau profitabilitas dapat dipengaruhi oleh besarnya harga jual yang ditentukan oleh perusahaan itu. Harga jual tidak dapat diperkirakan saja, namun harus melalui perhitungan yang tepat, akurat, dan teliti. Harga jual harus dapat menutup semua biaya yang dikeluarkan dan harus dapat menghasilkan laba yang diinginkan. Menentukan harga jual terdapat satu faktor utama, yaitu faktor biaya, karena biaya menggambarkan batas minimum yang harus dikeluarkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah penetapan harga jual menggunakan cost plus pricing berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Lalu yang kedua adalah apakah biaya yang melekat dalam perhitungan cost plus pricing berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Lalu yang ketiga adalah apakah metode full costing memiliki hubungan dengan metode cost plus pricing sebagai penentu profitabilitas perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah milik Rahmi Wahyu Baktining Nagari pada tahun 2019. Di situ variabel penelitiannya adalah biaya, metode full costing, metode variable costing, harga jual, dan profitabilitas. Untuk hasil penelitiannya adalah metode full costing kurang mempengaruhi tingkat profitabilitas dan metode variable costing didapati kurang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Lalu yang kedua ada penelitian milik Bintang Komara dan Ade Sudarma pada tahun 2016. Di situ variabel yang digunakan adalah harga pokok produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan untuk hasil penelitiannya adalah perhitungan harga pokok produksi tidak berpengaruh besar terhadap harga jual perusahaan. Dan yang ketiga adalah penelitian milik Gabriela Terteris, Yahdi, dan Neni Indraniasari pada tahun 2019. Di situ mereka menggunakan variabel harga pokok produksi dan harga jual. Dan untuk hasil penelitiannya adalah harga pokok produksi mempengaruhi harga jual. Dan semakin tinggi harga pokok produksi, maka semakin tinggi pula untuk harga jual atas suatu barang atau jasa. Dan untuk penelitian saat ini yang saya gunakan, untuk variabelnya adalah biaya, lalu ada full costing dan cost plus pricing, lalu ada harga jual, dan yang terakhir ada profitabilitas. Lalu berdasarkan dari penelitian terdahulu terdapat hipotesis yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, biaya berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang kedua, metode full costing kurang mempengaruhi profitabilitas. Dan yang ketiga adalah harga jual dapat mempengaruhi laba atau profitabilitas perusahaan. Untuk populasinya, saya mengambil data laporan keuangan Civil Saudara Maju tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi, laporan keuangan mereka itu ada laporan laba rugi atau profit, ada laporan harian, laporan mingguan, dan laporan shipment. Dan untuk sampelnya sendiri, saya hanya mengambil satu laporan aja, yaitu laporan laba rugi atau laporan profit. Untuk teknik pengumpulan datanya ada 2, yaitu dokumentasi dan wawancara. Untuk dokumentasinya itu adalah data laporan tersebut, dan untuk wawancaranya mengenai metode yang digunakan untuk penentuan harga jualnya tersebut. Dan untuk teknik analisis datanya adalah analisis kuantitatif, yaitu data yang diambil adalah angka-angka dan dapat diperhitungkan menggunakan rumus atau suatu metode.
Data yang telah saya peroleh tadi akan diolah dan dikelompokkan sesuai dengan penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing. Kemudian menganalisis hasil tersebut dengan menggunakan metode cost plus pricing untuk meningkatkan laba usaha. Lalu untuk analisis variabelnya, saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Jadi analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisa pengaruh beberapa variabel independen dan variabel dependen. Kemudian untuk uji hipotesisnya, saya menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama uji T atau parsial, yang kedua uji F, dan yang ketiga adalah koefisien determinan. Untuk uji T parsial itu sendiri adalah uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan tarif signifikansinya tersebut adalah 0,05. Jadi apabila T hitungnya lebih besar dari T tabelnya, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Dan jika T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Lalu untuk uji F sendiri itu adalah uji untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas, yaitu biaya dan harga jual, secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu profitabilitas. Untuk tarif signifikansinya sama, adalah 0,05, dan jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H0 tolak dan H1 terima. Dan jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Yang ketiga adalah koefisien determinan, digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi, jika dia lebih kecil dari 1, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Dan jika nilainya mendekati 1, maka berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk variabel terikat. Lalu yang selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasinya sendiri itu bertepatan di CV Sukodomadu, Jalan Kalibutuh nomor 215, Tembok Dukuh, Surabaya. Dan untuk waktu penelitiannya adalah pada waktu bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020. Dan demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.